Selamat ya, kalian sudah menjadi siswa baru di SMA kelas 10. Nah, pasti kalian sudah punya banyak teman baru saat ini. Sudah berkenalan atau belum? Kalau kalian belum berkenalan, terutama menggunakan bahasa Inggris, mari kita belajar bersama membuat kalimat perkenalan dalam bahasa Inggris. Yuk sama-sama belajar! Halo semuanya, bertemu lagi dengan Mrs. Wida. Pasti kalian bersemangat untuk saling mengenal teman baru di kelas. Lalu bagaimana cara untuk menyusun kalimat perkenalan singkat dengan mudah agar kalian bisa berkenalan dalam bahasa Inggris? Simak ya penjelasannya. Dalam perkenalan diri ini, kita biasa menggunakan ungkapan "Let me introduce myself" dan "My name is". Pasti kalian sudah tahu tentang ungkapan tersebut. Jadi ada 3 hal yang disebutkan dalam memperkenalkan diri secara singkat: name, age, and address. Contohnya seperti ini. Miss Wida akan memperkenalkan diri. Hello, my name is Mrs. Wida. I am 30 years old. I live in Pati. Nah, seperti itu contoh dari perkenalan singkat dari Miss Wida. Mudah bukan? Nah, sekarang kita akan belajar cara menggunakan atau cara membuat kalimat perkenalan secara singkat menggunakan simple present tense. Lalu, seperti apa pola kalimat simple sentence itu? Simak gambar dan penjelasan ini ya. Pola kalimat simple sentence adalah subjek yang ditambahkan verb, ditambahkan objek atau adverb. Wow, apa saja itu? Apakah kalian sudah pernah mendengar istilah itu? Subjek adalah orang atau pelaku dalam kalimat. Sedangkan verb adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pelaku tersebut. Lalu bagaimana dengan objek? Objek adalah benda yang dikenai kegiatan dalam kalimat tersebut. Adverb adalah keterangan. Pada bagian verb ini bisa kita isi dengan 3 hal. Yang pertama adalah verb itu sendiri, ada verb 1 atau verb 1 yang diakhiri dengan S dan juga IS. Kemudian yang kedua adalah be, yang mana kita memiliki 3 be, is, am, dan juga are. Yang ketiga adalah have, yang terdiri dari have dan juga has. Nah, sekarang Miss Wida akan mengajak kalian menggunakan 3 pola kalimat ini. Siap-siap ya anak-anak. Miss Wida akan munculkan rumus simple sentence-nya dulu atau kalimat sederhana. Masih ingat ya tadi, yaitu subjek ditambahkan objek, subjek ditambahkan verb dan juga objek. Pada bagian verb ini bisa diisi seperti yang tadi Miss Wida bilang, ada be, ada have, dan juga verb itu sendiri. Sedangkan rumusnya akan menjadi seperti ini ya anak-anak. Yang pertama adalah subjek ditambahkan verb. Verb itu bisa be, bisa have, bisa objek. Seperti yang kalian lihat pada layar. Masing-masing kelompok subjek ini akan menggunakan be, have, dan verb yang berbeda. Nah, seperti apa perbedaan penggunaannya? Yuk kita lihat tabel yang ada pada layar. Pertama, subjek dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah I. Kemudian kita akan lihat bagian bawahnya, di situ ada you, we, they, dan juga benda jamak. Selanjutnya pada bagian yang ketiga ada he, she, it, dan benda tunggal. Nah, untuk to be atau be
Masing-masing subjek menggunakan be yang berbeda. I hanya menggunakan am. Sedangkan you, we, they, dan benda jamak menggunakan to be, are. Lalu, bagaimana dengan he, she, it, dan benda tunggal? Dia menggunakan is. Nah, kita menuju ke bagian have. Untuk subjek I, you, we, they, dan benda jamak menggunakan have. Sedangkan untuk subjek he, she, it, dan benda tunggal menggunakan has. Pada bagian have, subjek I, you, we, they, dan benda jamak menggunakan have. Sedangkan untuk he, she, it, dan benda tunggal menggunakan has. Lalu untuk verbs, I, you, we, they, dan benda jamak, subjek ini akan menggunakan verb satu saja. Sedangkan untuk he, she, it, dan benda tunggal, subjek ini akan menggunakan verb yang diakhiri dengan s atau is. Ingat, verb 1 yang menggunakan akhiran s dan juga is. Jadi berbeda ya untuk yang verb kategori untuk I, you, we, they, benda jamak, dan juga untuk subjek he, she, it, benda tunggal. Sekarang kita coba susun ya, bagaimana kalimat perkenalannya. Kita mulai dengan sapaan dan ungkapan yang sudah terbiasa digunakan, yaitu hello, let me introduce myself, my name, kemudian kalian ikuti dengan nama kalian. Tulis nama kalian masing-masing ketika akan berkenalan. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan age atau usia kalian. Contohnya seperti ini, perhatikan baik-baik. Subjek ditambah verb dan juga objek. Siapa subjeknya? Sudah pasti I, karena sayalah yang akan memperkenalkan diri. Lalu, verbnya apa? Apakah kita menggunakan be, have, atau verb? Karena yang akan kalian ucapkan adalah mengenai age atau usia, maka bagian verb kita gunakan to be. Nah, be dari subjek I adalah, masih ingat? Ayo, coba lihat tabel sebelumnya. Nah, subjek I menggunakan be, am, sehingga kalimatnya akan menjadi I am 30 years old. Kalimat berikutnya, aku tinggal di Pati. Karena di Pati adalah keterangan, maka kita menggunakannya adalah adverb, bukan objek. Contoh pola kalimatnya atau rumus kalimatnya seperti ini. Subjek ditambahkan dengan verb, lalu diikuti atau ditambahkan adverb. Siapa subjeknya? Jelas, I lagi, karena I atau akulah yang akan menceritakan atau mengatakan di mana aku tinggal. Lalu verbnya, karena kata tinggal adalah kata kerja yang memiliki kegiatan, sehingga kita menggunakan verb. Nah, karena subjek I menggunakan verb satu saja, tetapi tidak menggunakan verb satu yang diakhiri oleh s ataupun is, sehingga I live in Pati. Kalau kita mau mengubah subjeknya menjadi she atau mungkin he, maka verbnya akan menjadi lives. She lives in Pati. Jadi sudah tahu ya perbedaannya anak-anak? Sekarang kalian sudah tahu caranya menyusun kalimat perkenalan singkat kan anak-anak? Coba yuk sekarang kita berlatih membuat kalimat perkenalan singkat kalian. Jangan lupa gunakan pola kalimat singkat yang seperti kita sudah pelajari.
yaitu subjek ditambahkan verb dalam bentuk to be ditambahkan objek, atau subjek plus verb yang berisi have ditambah objek, atau yang ketiga adalah subjek ditambahkan verb dan juga objek. Untuk menentukan be, have, atau verb mana yang harus kalian gunakan, jangan lupa kalian lihat pada tabel yang sudah kita simak di slide sebelumnya. Oke. Nah, anak-anak, sebenarnya dalam memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, ada beberapa hal lain yang bisa kalian sampaikan secara lengkap. Nah, kita akan simak ya, apa saja hal-hal tersebut atau apa saja hal yang bisa kita sampaikan saat kita berkenalan secara lengkap. Simak beberapa slide setelah ini. Lalu anak-anak, saat kalian ingin memperkenalkan diri, kalian biasanya kan menggunakan mengawalinya dengan memperkenalkan nama. Nah, kalian bisa menyebutkan nama lengkap kalian atau hanya nama panggilan yang kita sebut sebagai nama lengkap atau complete name, nama panggilan nickname. Lalu selanjutnya kita bisa ikuti dengan place and date of birth, yaitu tempat dan tanggal lahir kalian. Seperti ini contohnya. I was born on August 20th 1981. Dan seperti yang kita sudah sampaikan di sebelumnya, yaitu age, umur. Contohnya adalah I am 38 years old. Kalian tinggal sesuaikan dengan umur kalian masing-masing. Nah, kalau tadi kita sudah belajar memberikan informasi tentang di mana kita tinggal. Sekarang pada poin ini kita bisa menggunakan informasi tentang tempat kita berasal. Contohnya adalah I am from Karawang. Saya berasal dari Karawang. Dan akan menjadi lebih lengkap lagi ketika kita memberikan alamat, yaitu address. Di sini contohnya adalah my address is Pesona Gria Indah, Blok E5. Number 14 to 15 Simabaya, East Teluk Jambe, Karawang, West Java. Nah, informasi ini sangat bermanfaat sekali apabila teman kalian ingin datang mengunjungi kediaman kalian. Jadi, informasi tentang alamat atau rumah tinggal kalian sangat rinci. Kalian sebenarnya bisa hanya menggunakan salah satu. Mungkin kalian hanya menyebutkan nama kota, atau kalian hanya menyebutkan nama desa kalian, atau kecamatan, atau lebih spesifik di bagian mana kalian tinggal. Sekarang kita lanjut tentang occupation atau job. Dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai pekerjaan. Nah, untuk kalian yang masih berada di bangku sekolah, jelas pekerjaan kalian adalah sebagai students atau murid. Maka dari itu, kalian bisa memperkenalkan diri kalian atau occupation atau job kalian sebagai students. I am a student. Nah, bagaimana kalau kalian ternyata sudah bekerja? Untuk teman-teman atau anak-anak yang mungkin saat memperkenalkan diri ketika kalian sudah lulus dari sekolah atau dari SMA atau university, kalian bisa memperkenalkan tentang workplace kalian, tempat bekerja. Contohnya seperti ini, Miss Wida akan memperkenalkan diri. Karena Miss Wida sudah bukan sebagai murid, maka Miss Wida akan memperkenalkan diri sebagai seorang guru. Hi, my name is Mrs. Wida. I am a teacher. I work at SMA Negeri 1 Juwana. Nah, kalau kalian masih sekolah, kalian bisa memperkenalkan atau menyebutkan tempat kalian bersekolah. Contohnya seperti ini. Hi, my name is Lutfi. I study in SMA Negeri 1 Juwana.
Lalu kita bisa memberikan informasi terkait tentang grade atau class. For example, sebagai contohnya, I am in grade 6. Atau mungkin saat ini kalian sedang berada pada kelas 10. Jadi kalian bisa memperkenalkan diri. I am in grade 10. Nah, dan masing-masing dari anak-anak di memberikan informasi terkait hobi kita, kegemaran atau hobi yang berbeda. Semuanya memiliki hobi, contohnya atau pada di kegemaran slide ini. Dan setiap dari kalian memiliki kegemaran yang berbeda. Hobi saya adalah membaca buku. Tapi anak-anak juga bisa memberikan informasi tersebut dengan contoh kalimat lain yang ada di bawah ini, yaitu I love reading book very much. Lalu, apa hobi anak-anak di sini? Pasti berbeda kan? Nah, yuk kasih tahu ke teman-temanmu apa sih hobi kalian? Kalau hobi Miss Wida adalah cooking, traveling, and watching movie. Jadi anak-anak, kalian bisa memperkenalkan diri secara singkat atau kalian bisa memperkenalkan diri dengan lebih lengkap lagi. Itu tergantung dari bagaimana kalian ingin memperkenalkan diri dan juga waktunya. Jadi saat kalian akan menulis kalimat untuk memperkenalkan diri, kalian tetap bisa menggunakan rumus simple present tense ini. Ingat, ada 3 pola. Yang pertama subjek ditambah dengan verb ditambahkan objek atau adverb. Lalu pola yang kedua adalah subjek ditambahkan to be ditambahkan dengan objek. Dan yang ketiga adalah subjek ditambah have atau has kita tambahkan dengan objek di belakangnya. Kalian harus sesuaikan dengan subjek masing-masing. Dan harus kalian ingat, setiap subjek memiliki verb atau be atau have yang berbeda. Jadi kalian harus mengetahui siapa subjeknya yang akan menggunakan kata kerja tersebut. Nah, sekarang Miss Wida akan membacakan sebuah teks yang cukup panjang terkait dengan introducing yourself. Kita akan baca bersama-sama ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my friends. I would like to introduce myself. My full name is Cecep Gaus, but you can call me Gaus. I was born on August 20th, 1981 in Karawang. I am 38 years old now. I am from Karawang. I live at Pesona Gria Indah, Block E5, number 1415, Sinabaya, East Teluk Jambe, Karawang, West Java. I am a student. I go to Puri Arta Elementary School, grade 6. My hobby is reading book. Besides reading book, I also love cycling, watching TV news program. Nah, anak-anak, dibandingkan dengan contoh yang sebelumnya, yang lebih simple dan juga lebih singkat, kalimat untuk memperkenalkan diri yang barusan saja Miss Wida sampaikan lebih panjang dan juga lebih lengkap hal-hal atau informasi yang disampaikan oleh orang yang memperkenalkan diri. Nah, anak-anak, pada teks perkenalan tersebut bisa kalian lihat ya, ada berapa sih tipe nama yang disebutkan oleh orang tersebut yang sedang memperkenalkan diri. 1 atau 2? Ya, betul sekali. Cecep Gaos atau orang yang sedang memperkenalkan diri sedang memberikan 2 informasi nama. Yang pertama adalah my full name is Cecep Gaos. Full name atau complete name. Dan kedua adalah but you can call me Gaos. You can call me Gaos. It means yang berarti adalah nickname, nama panggilan.
Dan selanjutnya, Gauss memberikan informasi terkait date of birth. Kemudian, dia memberikan informasi lanjutan yaitu tentang age, usia. Nah, selanjutnya Cecep Gauss memberikan informasi lagi tentang di mana dia tinggal, yaitu I am from Karawang. Dan juga terkait tempat tinggalnya dengan informasi yang lebih detail, yaitu I live at Pesona Gria Indah Blok E5 number 14 to 15 Sinabaya, East Teluk Jambe, Karawang, West Java. Kemudian Cecep Gauss memperkenalkan diri sebagai murid. Karena Cecep Gauss belum memiliki pekerjaan, tetapi masih sebagai murid sekolah. Sehingga Cecep Gauss menuliskan I am a student. Terkait dengan informasi mengenai occupation atau workplace, Cecep Gauss memberikan informasi bahwa dia sedang berada di grade 6 atau kelas 6. Sehingga Cecep Gauss menuliskan I go to Puri Arta Elementary School, grade 6. Di sini Cecep Gauss memberikan informasi, memperkenalkan dirinya sebagai seorang murid kelas 6 dan dia pergi bersekolah di SD Puri Arta. Kemudian Cecep Gauss menuliskan tentang hobi. Hobinya adalah membaca buku. Sehingga bisa kita ketahui di situ Cecep Gauss menuliskan my hobby is reading book. Nah, selain membaca buku, Cecep Gauss juga senang bersepeda dan juga Cecep Gauss senang melihat TV program terutama berita. Sehingga Cecep Gauss di situ menuliskan, beside reading book, I also love cycling and watching TV news program. Jadi anak-anak, dari teks tersebut bisa kita ketahui bahwa semua informasi lengkap seperti yang tadi kita sudah pelajari di materi di slide sebelumnya dituangkan dalam sebuah teks. Nah, kalian pasti memiliki informasi diri yang berbeda dengan Cecep Gauss, sehingga bacaan ini atau teks ini bisa menjadi contoh buat kalian untuk membuat teks perkenalan lengkap yang cukup panjang. Sebelum kita memulai percakapan atau mungkin kita memulai memperkenalkan diri, kita bisa menambahkan sapaan atau kita menyapa dulu kepada orang yang akan kita ajak untuk berkenalan. Ada beberapa contoh seperti yang ada di dalam slide ini. Hi everyone, good afternoon. Atau kalian juga bisa menggunakan hello, good morning my friend. Dan kalian bisa menggunakan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk membuka perkenalan dalam konteks yang resmi atau lebih sopan, kita bisa menggunakan I would like to introduce myself. Dan yang kedua adalah let me introduce myself. Ada lagi yang bisa kalian gunakan yaitu I am here to introduce myself. Allow me to introduce myself. Jadi anak-anak, saat kalian memperkenalkan diri, ada dua konteks situasi. Yang pertama adalah non-formal atau tidak resmi, dan yang kedua adalah formal, yaitu resmi. Ketika kalian sedang memperkenalkan diri secara tidak resmi kepada teman-teman kalian yang seumuran
atau mungkin orang yang sudah kalian kenal, kalian boleh hanya menggunakan salam good morning, hello, seperti yang ada pada slide-slide yang pertama. Tetapi ketika kalian sedang memperkenalkan diri dalam situasi yang resmi atau formal, kalian bisa gunakan keempat ungkapan pembuka untuk memperkenalkan diri seperti yang kalian lihat pada slide tersebut. Jadi anak-anak, kalian harus mengetahui sebelum memperkenalkan diri, situasi yang sedang terjadi di sekeliling kalian adalah formal atau non-formal, sehingga anak-anak bisa memilih sapaan mana atau kalimat pembuka mana untuk mengawali perkenalan kalian. Nah, kalian juga bisa pilih mau yang singkat ataupun mau yang lengkap. Selain kita membuka perkenalan, kita juga akan menutup perkenalan. Nah, salam penutup untuk perkenalan adalah "It's nice to meet you." "It's a pleasure to meet you." "Thank you for your attention." "I'm happy to meet you." "Thank you very much." That is all about my self-introduction. Nah, itu adalah beberapa contoh salam penutup ketika kita sudah selesai memperkenalkan diri. Kalian bisa pilih salah satu ya. Bisa "It's nice to meet you", bisa "It's a pleasure to meet you", "Thank you for your attention", "I'm happy to meet you", "Thank you for you very much", "That is all about my self-introduction". Sekarang, Miss akan lanjut tentang hobi. Karena hobi setiap orang pasti berbeda. Yuk kita simak slide selanjutnya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan lanjut tentang hobi. Pasti kalian punya suatu kegiatan yang sangat suka kalian lakukan. Ayo, apa itu? Ataukah mungkin menonton TV? Atau mungkin bersepeda? Atau bisa juga mungkin kalian suka membaca buku. Nah, hobi adalah hal yang paling sering kalian lakukan beralasan karena kalian menyukai kegiatan tersebut. Sehingga ketika kita melakukan hobi tersebut, kita merasa senang. Bahkan, hobi bisa memberikan kita banyak sekali manfaat. Bisa tentang kegiatan fisik, kegiatan yang berhubungan dengan pengetahuan, atau mungkin dalam bidang seni. Nah, kalian termasuk yang mana? Yuk, kita lihat yuk. Nah, anak-anak, silahkan kalian lihat daftar hobi dalam bahasa Inggris. Jadi di sini ada beberapa hobi yang mungkin sesuai dengan hobi yang kalian miliki. Saat anak-anak ingin memperkenalkan atau memberitahukan tentang apa hobi kalian, kalian bisa lihat beberapa daftar yang ada di bawah ini. Atau mungkin kalian memiliki hobi lain yang tidak ada dalam daftar ini, silahkan kalian sampaikan. Bisa seperti contohnya reading atau membaca, writing, drawing, singing, dancing, listening music, cooking, watching, playing game, playing soccer, swimming, fishing, doing exercise or report, and etc. Anak-anak, misalkan kalian memiliki lebih dari satu hobi, bisa ya diberikan juga 2 hobi atau mungkin ada 3 hobi. Boleh sekali ya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah bisa membuat kalimat perkenalan singkat dengan mudah dan menarik? Jadi sekarang kalian sudah tahu ya pola kalimat singkat untuk membantu kalian berlatih menulis
ketika ingin memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Selamat berkenalan dengan teman-teman baru. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.